Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Hairudin, SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi gizi. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai stunting. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Hardianti dengan NIM 21030550117 dari kelas Gizi E, nomor urut 08, Program Studi Gizi, Angkatan 2021. Nah, di sini saya mengambil sebuah jurnal dengan judul Hubungan Pola Asuh Ibu dengan Kejadian Stunting Anak Usia 12-59 bulan. Dan di mana jurnal ini merupakan jurnal ilmu keperawatan anak yang bervolume 4 nomor 1 sebanyak 37-42 halaman. Penulisnya yaitu Evi Nurhasana dan Nur Isna Tauhida pada tahun 2021. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan stunting merupakan stunting adalah gagal tumbuh seorang anak atau gagal tinggi seorang anak yang berdampak pada pertumbuhan fisik seorang anak. Penyebab stunting tersendiri diantaranya yaitu faktor gizi, pemberian ASI eksklusif, tingkat pendidikan, pengetahuan ibu, dan riwayat BBLR atau berat badan lahir rendah. Yang dimana apabila kita tidak menangani stunting secara baik atau dengan baik, maka dapat memiliki dampak negatif seperti secara fisik akan mengalami keterlambatan atau menjadi balita yang sangat pendek yang dapat menghambat prestasi, kemampuan fisik tidak seperti anak lainnya yang pertumbuhannya dalam kategori normal. Nah, di dalam penelitian ini juga memiliki prevalensi peningkatan stunting di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki prevalensi yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2018 sekitar 30,8% dengan rincian yang didapatkan balita yaitu 19,3% dan balita sangat pendek yaitu 15,5% menurut Kemenkes 2018. Sedangkan di kota Banjarbaru di wilayah kerja Puskesmas Cempaka tersendiri itu mencapai angka prevalensi 19,25% menurut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018. Nah, di sini ada upaya. Upaya apa sih yang bisa dilakukan dalam mengatasi stunting? Dalam mengatasi stunting, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu meningkatkan pelaksanaan ASI eksklusif minimal selama 6 bulan. Menerapkan inisiasi menyusui dini dan masa kelahiran seorang anak. Ketersediaan pangan baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas. Yang terakhir itu pengasuhan yang baik dan benar oleh seorang ibu dalam mengasuh anaknya. Nah, selanjutnya itu tujuan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan pola asuh dengan kejadian stunting pada anak 12 sampai 59 bulan. Yang dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif korelasi, yang dimana menggunakan pendekatan secara cross-seksional. Pendekatan cross-seksional itu tersendiri merupakan pendekatan yang hanya dilakukan dalam satu waktu, yaitu hanya dilakukan hanya boleh satu kali saja dan tidak boleh diulangi kembali. Nah, di sini penelitian ini memiliki populasi yaitu ibu balita yang terdata di wilayah kerja Puskesmas Cempaka Banjarbaru, yang dimana pada tahun 2018 berjumlah sebanyak 706 orang, yang dimana dia menggunakan sampel sebanyak 88 responden, dan adapun kriteria inklusinya yaitu ibu balita yang memiliki anak usia 12 sampai 59 bulan yang mengalami balita yang pendek atau stunting, tidak memiliki hambatan komunikasi, dan bersedia menjadi responden. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kriteria yang akan dilakukan dalam penelitian itu ibu yang tidak memiliki hambatan berkomunikasi, karena dalam penelitian ini dilakukan secara wawancara langsung dan menggunakan instrumen kuesioner pada ibu yang memiliki balita usia 12 sampai 59 bulan yang berkunjung ke Puskesmas Cempaka, yang dimana nanti hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya itu hasil penelitian.
Berdasarkan wawancara tadi yang dari 88 responden didapatkan 3, yaitu berdasarkan usia ibu. Berdasarkan usia ibu, sebagian besar berusia 26 sampai 35 tahun, yaitu sebanyak 41 atau setara dengan 46,6% responden. Yang kedua itu tingkat pendidikan. Kebanyakan tingkat pendidikan ibu sebagian besar berpendidikan sekolah dasar yang sebanyak 41 atau setara dengan 46,6% responden. Sedangkan berdasarkan pekerjaan atau mayoritas atau hanya sebagai ibu rumah tangga itu sebanyak 39 atau setara dengan 44,3% responden. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel. Berikut hasil tabel pola asuh kejadian stunting. Yang pertama itu pola asuh yang baik dengan kejadian stunting kategori pendek itu sebanyak 26 orang dengan presentasi 66,7%. Sedangkan di kategori sangat pendek itu sebanyak 13 orang atau dengan presentasi 33,3% dengan total 39 presentasi 44,3%. Sedangkan pola asuh yang buruk di kejadian stunting dengan kategori pendek sebanyak 15 orang dengan presentasi 30,6%. Sedangkan di kategori sangat pendek itu sebanyak 34 atau presentasi 69,4 dengan total 49 dengan presentasi 55,7. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang berada di Kota Banjarbaru di Puskesmas Cempaka lebih banyak mengalami kejadian sangat pendek dengan pola asuh yang buruk. Maka didapatkan nilai value itu sebanyak 0,001. Selanjutnya itu pembahasan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar pola asuh ibu itu berada di kategori pola asuh yang buruk atau tidak baik yang dapat menyebabkan anak mengalami stunting yang sangat pendek. Nah, berikut itu di sini ada diagram lingkaran yang dimana kita bisa lihat bahwa pola asuh ibu yang tidak baik atau kejadian balita yang sangat pendek itu lebih banyak daripada pola asuh ibu yang kurang baik atau pendek. Yang dimana pola asuh yang tidak baik itu sebanyak 69,4%. Sedangkan pola asuh ibu yang kurang baik itu sebanyak 30,6%. Nah, dari pembahasan tadi, peran keluarga khususnya seorang ibu dalam mengasuh dan merawat anak dapat memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak. Pola asuh merupakan perilaku ibu dalam merawat ataupun menjaga anaknya. Yang dimana semakin baik pola asuh ibu akan dapat menurunkan peningkatan stunting, sedangkan sebaliknya apabila pola pengasuh ibu itu buruk akan berdampak bertambah banyaknya anak yang mengalami kejadian stunting. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh ibu dan masalah stunting pada anak usia 12 sampai 59 bulan di Kelurahan Cempaka di wilayah kerja Puskesmas Cempaka, Kota Banjarbaru. Ibu yang memiliki pola asuh yang baik pastinya akan selalu memperhatikan kondisi anaknya, sehingga ibu dapat melakukan pencegahan lebih dini terhadap masalah stunting. Begitu pula sebaliknya, dengan pola asuh ibu yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula dan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama nutrisi seorang anak. Kebanyakan anak yang stunting memiliki pola asuh ibu yang buruk atau kurang baik, sehingga berpotensi akan mengabaikan hal-hal penting berkaitan dengan penyebab masalah gizi. Nah, cukup sekian presentasi saya. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.